Baik, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 11. Nah, sekarang kita masuk ke materi program linear. Nah, tapi kita hanya sampai menentukan sistem pertidaksama linearnya saja. Oke, di sini ada ayah memiliki sebuah toko bangunan yang mempunyai gudang untuk menyimpan barang. Gudang tersebut dapat menampung tidak kurang. Nah, bahasa tidak kurang berarti bisa dibilang lebih, ya. Lebih dari, sama dengan, jadi boleh sama dengan, boleh lebih, ya, yang jelas nggak boleh kurang. Jadi tidak kurang dari 240 unit holo baja ringan dan 120 sak semen, ya, bisa ditampung di gudangnya. Nah, barang-barang tersebut diangkut, ya, diangkut menggunakan truk kecil, di mana truk kecil ini hanya dapat mengangkut 15 unit baja ringan dan 10 sak semen. Kemudian ada opsi kedua, bisa diangkut dengan truk besar, ya. Ada dua angkutan, truk kecil dan truk besar. Nah, kalau truk kecil tadi 15 unit baja ringan dan 10 sak semen, sementara truk besar dapat mengangkut 30 unit baja ringan dan 10 sak semen. Kalau sak semen sama, ya. Nah, jika banyak penggunaan truk kecil dan truk besar dinyatakan dengan X dan Y berturut-turut, maka sistem pertidaksama linear untuk masalah program linear tersebut adalah oke. Kita coba bahas, ya, kita buat dulu sebelumnya tabel, ya. Di sini ada baja ringan, kemudian semen, ya, yang menjadi objeknya. Kemudian lawannya ini adalah truk, ya, truk kecil dengan truk besar. Nah, seperti ini. Dan kita dapat informasi bahwa truk kecil dapat menampung atau mengangkut 15 unit holo baja ringan dan 10 sak semen. Sementara truk besar ini dapat mengangkut 30 unit, ya, 30 unit baja ringan dan 10 sak semen. Nah, diinformasikan bahwa, ya, gudang ayah hanya dapat menampung, ya, gudang ayah dapat menampung tidak kurang, ya, tidak kurang dari 240 unit baja ringan dan 120 sak. Tidak kurang, berarti ini gudangnya luas sekali, ya. Nah, kita diinformasikan tadi bahwa banyaknya penggunaan truk kecil adalah X, truk besar adalah Y, maka pasti kita bisa membuat sistem pertidaksamanya. Yang pertama, pastinya karena X dan Y ini adalah banyaknya penggunaan, nggak mungkin banyaknya penggunaan adalah negatif, ya, maka pastinya kita batasi dengan X-nya lebih besar dari sama dengan 0, begitu pula dengan Y. Kemudian yang kedua, kita lihat dari baja ringan. Ya, baja ringan dapat diangkut oleh truk kecil 15 unit, truk besar 30 unit. Sementara dapat ditampung di gudang tidak kurang dari 240 unit, sehingga 15X, ya, ditambah 30Y tidak kurang berarti lebih besar dari, sama dengan 240. Nah, seperti ini. Nah, namun pertidaksamaan ini masih bisa disederhanakan dengan cara dibagi 15, ya. Bagi 15, bagi 15, bagi 15. Ya, dibagi 15 jadi 1X. Dibagi 15 ini jadi 2Y. Ya, 2Y. Nah, ini dibagi 15. Berapa nih dibagi 15? 16, ya. 16. Tapi saya lihat di sini opsinya nggak ada yang 16. Ya, nggak ada, ya, 16. Oke, kita nggak usah ikutan opsi. Kemudian yang ketiga dari semen, ya, 10X berarti tambah 10Y
ini lebih besar dari 120. Bisa disederhanakan dengan cara dibagi 10 ya. Kalau kita bagi 10, maka kita punya 1x atau x tambah 1y atau y lebih besar dari 12. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan ya tidak ada ya. Tidak ada opsi yang tepat. Ya, jadi ini ketidaksamaan. Pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Kita tandain sama kedua, ketiga. Sorry. Oh, ini enggak rapat ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi sampai di sini untuk soal nomor 11. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 12. Nah, di sini kita diberikan soal yang berkaitan dengan materi program linear. Oke, kita bacakan dulu. Makanan ringan merek A. Ya, jadi sini objeknya makanan ringan merek A, harga belinya 1000, dijual dengan harga 1.100 rupiah. Sedangkan makanan ringan merek B, harga belinya 1.500 rupiah, dijual dengan harga 1.700. Nah, seorang pedagang makanan ringan mempunyai modal hanya 300.000 dan kiosnya hanya dapat menampung paling banyak 250 bungkus makanan ringan. Nah, yang jelas di jumlah A dan B itu hanya 250 maksimalnya. Nah, pedagang tersebut akan mendapatkan keuntungan maksimum jika ia membeli. Oke, kita misalkan dulu ya sebelumnya, atau kita tuliskan informasi yang diberikan ya, informasinya atau yang diketahui. Kita tuliskan di sini ada makanan A, makanan ringan ya. Makanan ringan ada 2, ada A, ada B. Ya, kemudian kita diinformasikan harga beli makan ringan merek A kita beli dengan harga 1.000 rupiah. Kemudian kita jual sebesar 1.100 rupiah. Sementara makan ringan merek B dibeli dengan harga 1.500 rupiah, kemudian dijual dengan harga 1.700 rupiah. Kita turun sedikit. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa keuntungan ya untuk satu bungkusnya merek A, makan ringan merek A, itu keuntungannya adalah 100 rupiah, sementara keuntungan dari menjual makanan ringan B itu sebesar 1.700 dikurang 1.500 ya 200 rupiah. Nah, kemudian ada informasi daya tampung ya. Dan di sini juga ada keterangan modal ya, jadi di sini batasannya. Jadi seorang pedagang hanya membawa uang sebesar 300.000 rupiah. Ya, 300.000 rupiah. Jadi entah dia belinya berapa yang A dan berapa yang B, yang jelas dia hanya memiliki 300.000 rupiah. Nggak boleh lebih dari 300.000 rupiah belanjanya. Kemudian daya tampung. Ya, daya tampung di toko. Ya, daya tampung. Kita misalkan yang makan ringan A sebanyak X, makan ringan B sebanyak Y. Nah, ini daya tampungnya. Nah,
di toko hanya dapat menampung 250 bungkus ya. Seperti ini. Nah, sekarang kita tuliskan ya, dalam variabel kita misalkan terlebih dahulu. Misal X ya adalah banyaknya ya, banyak makanan merek A yang dibeli ya. Nah, sementara Y ini adalah banyak makanan merek B yang dibeli. Oke, sehingga kita dapatkan beberapa fungsi kendalanya ya. Yang pertama adalah karena X dan Y ini adalah banyaknya makanan, jadi kita batasi dia nggak mungkin negatif ya, baik Y maupun X. Jadi haruslah X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Kemudian fungsi kendala yang kedua kita lihat dari harga beli ya. Apabila dia membeli sebanyak X dengan harga Rp1.000, maka jadi 1000X ditambah makanan B beli sebanyak Y, perbungkusnya 1.500, maka jadi 1.500 Y, dan ini tidak lebih dari modal yang dia bawa sebesar Rp300.000. Nah, pertidaksamaan ini bisa disederhanakan dengan cara kita bagi 500 ya, dibagi 500 rupiah, maka kita peroleh 2X tambah 3Y lebih kecil dari bagi 500 jadi 600 ya. Oke, kemudian yang ketiga kita lihat dari daya tampung ya. Dari daya tampung kita punya apabila dia membeli sebanyak X, makanan ringan A, banyak Y, makanan ringan B, dan daya tampungnya nggak lebih dari 250. Oke, kita punya 3 fungsi kendala dan kita juga punya fungsi yang akan dimaksimumkan, fungsi objektif ya. Fungsi objektifnya adalah katakanlah F besar XY, karena variabel XY itu yang akan dimaksimumkan adalah keuntungan. Jadi kita lihat dari keuntungannya, untuk makanan merek A adalah 100, yang B 200, maka jadi 100 ya, 100X ya, tambah 200Y. Nah, ini fungsi objektifnya yang akan dimaksimumkan. Oke, langkah pertama adalah kita coba gambarkan ya. Kita gambarkan dulu. Oke, warna hitam ya. Nah, seperti ini, katakanlah ini adalah sumbu X, nah, ini sumbu Y. Kemudian kita lihat untuk yang garis pertama, X lebih besar 0 itu, nah, kalau ini adalah titik asalnya, X lebih besar, X sama dengan 0 ya, X sama dengan 0 itu ada di berimpit ya dengan sumbu Y. Ini garis X sama dengan 0. Kalau garis Y sama dengan 0 berimpit dengan sumbu X. Dipinta lebih besar ya. Ini garis yang pertama berarti sumbu X, dan sumbu Y ini garis pertama. Kemudian garis yang kedua 2X tambah 3Y sama dengan 600. Kita bikin kalau X-nya 0 berarti 3Y sama dengan 600, Y-nya 600 bagi 3. Berarti Y-nya 300 ya. Nah, kita bikin 300 Y-nya. Nah, Y-nya 300. Kemudian kalau Y-nya 0 berpasangan dengan sumbu X, Y-nya 0, maka 2X sama dengan 600. Tadi 200 ya. 3Y sama dengan 600, maka Y-nya 600 bagi 3, 200. Nah, ini titik pertama. Sekarang kalau seandainya Y-nya 0, maka 2X sama dengan 600, X-nya 600 bagi 2 ya, jadi 300. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau seandainya kita hubungkan kedua titik ini adalah kita dapatkan garis ya, garis untuk persamaan yang kedua
Ya, kita tuliskan nih persamaan yang kedua. Kemudian persamaan yang ketiga, X tambah Y sama dengan 250. Ya, ini jelas X-nya 0, Y-nya 250, Y-nya 0, X-nya juga 250. Jadi dia berpotongan di motong sumbu Y di 0,250 berpotongan dengan sumbu X di 250,0. Nah ini. Nah, kalau kita hubungkan, ya kita hubungkan, nah kurang lebih seperti ini. Nah ini adalah garis yang kedua, gitu ya. Nah kalau kita perhatikan, yang pertama, garis pertama minta lebih besar dari 0, berarti kan yang diarsir ada di sebelah kanan ya, sebelah kanan garis. Nah ini juga ya besar sama dengan 0, berarti ada di atas garis. Kemudian garis yang kedua ini, ya garis yang kedua paling kanan, mintanya lebih kecil ya, lebih kecil berarti yang diarsir sebelah kiri garis. Kemudian garis yang ketiga, nah, garis yang ketiga ini, nah dimintanya juga lebih kecil, ya maka yang diarsir ada di sebelah kiri garis. Nah apabila ketiga daerah ini kita iris, maka akan kita peroleh daerah berbentuk segi 4 ya, segi 4 tak beraturan. Nah inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, daerah himpunan penyelesaian ini titik-titik ujungnya kita katakanlah ini titik A, kemudian titik B, kemudian titik C, dan terakhir titik D. Nah, kita coba buat. Nah, ini katakanlah titik-titiknya ya. Titik A jelas itu di 0,0, titik B itu ada di 250,0, titik C belum kita tentukan, nanti kita cari. Titik D ada di 0,200. Nah, ini fungsi kendalanya, fungsi objektifnya yang akan dimaksimumkan adalah 100X tambah 200Y. Nah, titik C ini perpotongan garis kedua dan ketiga, 2 dan 3 ya, 2 dan 3. Oke, kita cari titik potongnya untuk mencari titik C. Persamaan garis 2 ya. Tidak samanya ganti persamaan, kita punya 2X tambah 3Y sama dengan 600. Nah, persamaan garis yang ketiga langsung saja kita samakan X-nya, kita kali 2. 2 kali persamaan 3 jadi 2X tambah 2Y ya, kali 2 kali 2 kali 2 jadi 500. Nah, kita eliminasi X-nya, maka jadilah 3Y dikurang 2Y jadi 1Y atau Y. 600 kurang 500 jadi 100. Oke, dapat Y-nya 100, maka X-nya kita tinggal di sini. X tambah Y sama dengan 250. X tambah Y 250, maka kalau Y-nya 100, X-nya jadi 250 dikurang 100. Maka dapatlah X-nya adalah 150. Jadi titik C itu ada di koordinat 150,100. Seperti ini. Sekarang keempat titik ini coba kita substitusikan untuk mencari nilai keuntungan. Nah, apabila di titik A maka X yang 0, Y nya 0, maka dapatlah nilai F nya itu adalah ya, jelas 0 ya, karena nggak ada yang dia jual, ya, nggak ada yang dia beli dan tidak ada yang dijual, maka keuntungannya 0. Di titik B merek A 250, merek B nya 0, maka kita ganti X nya dengan 250, maka keuntungannya adalah 100 kali 250. Jadi 25.000 ya, tambah 0 ya, karena Y-nya 0, jadi 25.000 keuntungannya. Di titik C X-nya 250, X-nya 150, Y-nya 100, maka keuntungannya coba kita substitusikan, X-nya ganti 150 jadi 15.000 ya, Y-nya ganti 100 maka jadi 20.000. Nah, ini apabila kita jumlah jadi 35.000 gitu ya. Kemudian di titik D X-nya 0 ya, Y-nya 200. Nah, X-nya ganti 0, 0, Y-nya ganti 200 jadi 40.000. Apabila kita jumlah maka dapatlah 40.000. Nah, dari keempat titik ini yang mengalami keuntungan terbesar adalah di titik D, yakni dia membeli makan ringan merek A sebanyak 0,
maka ringan merek B sebanyak 200 bungkus. Jadi kita pilih keputusannya adalah yang E ya. Nah, kita membeli 200 bungkus makanan ringan B saja. Nah, ini untuk soal nomor 12 ya. Nomor 12. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan bahas soal nomor 13. Kita diberikan 3 matriks ya yang berukuran sama 2 kali 2 matriks A, B, dan C. Jika P dikali A inverse sama dengan matriks B kali C, maka tentukan determinan dari P inverse. Oke, kita punya persamaan ya, diinformasikan P kali A inverse ya, ini sama dengan B kali C. Nah, coba kita geser dulu sini. Oke. Nah, untuk menentukan inverse matriks P, ya, langkah pertama ya kita tinggal cari determinan kedua ruas matriks ini. Karena ukurannya semuanya sama, maka boleh langsung kita cari determinannya. Dan dengan menggunakan sifat determinan matriks, maka determinan matriks P kali A inverse sama dengan determinan matriks P dikali determinan dari matriks A inverse, sama dengan determinan matriks B dikali determinan matriks C. Nah, determinan matriks A inverse itu sama dengan 1 per determinan A ya, sama dengan determinan matriks B kali determinan matriks C. Sehingga determinan dari matriks P sama dengan determinan dari matriks A kali determinan dari matriks B kali determinan dari matriks C. Nah, kita perlu ketahui bahwa determinan dari V inverse ya, itu sama dengan 1 per determinan P. Nah, karena determinan P adalah determinan A kali determinan B kali determinan C, maka determinan P inverse sama dengan 1 per determinan A kali determinan B kali determinan C. Nah, tugas kita sekarang mencari determinan A, determinan B, dan determinan C. Kita coba determinan A terlebih dahulu. Min 2 kali min 3 6 dikurang 1 kali 5 5. Maka determinan A sama dengan 1. Kemudian determinan B 5 kali 4 20 dikurang 6 kali 3 18. Jadi determinan B adalah 2. Determinan C 4 kali 1 4 4 kali 2 8. Maka dapatlah minus 4. Jadi kita tuliskan determinan dari P inverse adalah 1 per 1 kali 2 kali min 4. Maka hasilnya adalah min 1 per 8 ya. Jadi kita pilih opsinya yang C ya untuk soal nomor 13. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan soal nomor 14. Nah, kita masuk ke materi masih materi matriks ya. Diberikan 3 matriks ya, matriks A, B, dan C. Nah, jika C pangkat T ini adalah transpos dari matriks C dan persamaan A tambah B sama dengan C transpos, maka nilai dari determinan B pangkat 3 adalah oke. Nah, berarti kita harus cari dulu untuk mencari determinan B pangkat 3, cari determinan B. Untuk mencari determinan B berarti kita harus mencari elemen-elemen yang belum diketahui. Berarti kita mencari nilai X sama Y. Oke, kita punya matriks A, yaitu 2X ya, min 3, 3 min 1 ya, ditambah matriks B, X min Y 0, kemudian Y plus 1 3 ya, ini sama dengan matriks C transpos. Ini kalau ditranspos ya baris jadi kolom, baris 1 jadi kolom 1 ya, jadi min 4 5, kemudian baris 2 jadi kolom 2 min 3 2. Nah, seperti ini. Nah, sekarang coba kita jumlahkan yang posisinya seletak ya, atau mungkin lebih enaknya ya kita lihat saja ya, yang hanya terdiri dari satu variabel, katakanlah baris 2 kolom 1 ya. Baris 2 kolom 1 ini kalau dijumlah dengan ruas kanan kita cocokkan. Nah, ini berarti 3 tambah Y plus 1. 3 tambah Y plus 1 jadi Y plus 4 ya, untuk baris 2 kolom 1. Sementara di ruas kanan 5. Maka Y-nya sama dengan 1 ya, dapat Y 1.
Kemudian untuk mencari X kita ya mau nggak mau kita gunakan baris 1 kolom 1 yang ada X-nya. Nah, coba kita jumlahkan. Maka akan kita peroleh, nah, kita geser dulu. Nah, kita peroleh baris 1 kolom 1 2X tambah X min Y menjadi 3X min Y sama dengan ruas kanannya adalah min 4. Maka karena kita punya di sini Y sama dengan 1, maka jadi 3X min 1 sama dengan min 3, dengan min 4. Maka 3X-nya sama dengan min 4 ditambah 1, ya, jadi min 3. 3X sama dengan min 3, maka X-nya min 3 bagi 3, ya, adalah min 1. Maka dapat X-nya min 1, Y-nya 1. Sehingga matriks B kita dapatkan X min Y, jadi min 1 kurang 1 adalah min 2, 0, Y tambah 1, Y nya 1, jadi 1 tambah 1, 2, nah, 3. Nah, inilah elemen dari matriks B. Nah, sehingga determinan dari matriks B sama dengan min 2 kali 3, gitu ya, nah, min 6 dikurang 0 kali 2, 0. Maka dapatlah determinan matriks B nya adalah min 6. Nah, pertanyaannya adalah determinan dari matriks B pangkat 3. Nah, berdasarkan sifat dari determinan, ini sama dengan determinan B dipangkatkan 3. Ya, determinan B kali determinan B kali determinan B. Jadi determinan B pangkat 3. Nah, determinan B-nya adalah min 6 dipangkatkan 3, hasilnya adalah minus 216. Maka untuk soal nomor 14 kita pilih opsinya yang A, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 15. Kita masuk ke materi transformasi geometri. Oke, kita bacakan dulu. Jika fx merupakan grafik kuadrat atau parabola yang dinyatakan dalam gambar ini, bayangan fungsi fx apabila ditranslasi t 4-2 dilanjutkan refleksi atau pencerminan terhadap sumbu y adalah. Oke, langkah pertama kita cari dulu fungsi fx-nya, ya. Jadi fx ini adalah fungsi parabola yang berbentuk, ya, y a dikali x min xp pangkat 2 ditambah yp, atau boleh juga kita nulisnya y min yp, ya, gitu ya. Nah, kita langsung pindahkan plus yp, dimana xp yp ini adalah titik puncak dari parabola, ya, sehingga xp yp nya berturut-turut 1 dan 3. Nah, kita coba ganti atau substitusikan, xp nya adalah 1, yp nya 3. Nah, seperti ini. Kemudian untuk mencari nilai A, kita tinggal substitusikan, pastinya ada satu titik lagi yang diketahui. Nah, contohnya di sini, nah ini jelas sekali, grafik atau kurvanya melalui titik asal atau titik 0,0. Nah, boleh, ya, jadi boleh kita tuliskan melalui, ya, 0,0 kurvanya. Jadi kurva melalui 0,0. Maka y-nya dan x-nya boleh kita substitusi dengan 0. Jadi 0 sama dengan A 0 min 1 kuadrat tambah 3. Jadi kita punya min 3, ya, dari sini. Jadi A dikali min 1 kuadrat 1. Maka dapatlah A-nya min 3. Gitu ya, A-nya min 3. Nah, karena A-nya min 3, maka kita bisa langsung substitusikan ke sini untuk mendapatkan y-nya. Jadi y-nya sama dengan min 3 dikali x min 1 dikuadratkan, langsung saja kita urai, x kuadrat min 2x plus 1 ditambah 3. Maka y-nya sama dengan, ini kayaknya nggak perlu kita urai, ya. Ya, nggak perlu kita urai. Jadi x y sama dengan min 3 x min 1 kuadrat tambah 3. Ya, cukup sampai sini saja sepertinya kalau kita lihat dari opsinya, ya. Nah, ini adalah fungsi fx-nya, ya, fungsi fx. Ya, ini fungsi fx-nya. Oke, ini fungsi fx-nya. Ya, min 3 kali x min 1 kuadrat tambah 3. Nah, sekarang fungsi fx ini ditranslasi oleh 4-2 dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu y. Oke, katakanlah ada titik
X, Y yang dilalui oleh kurva fx. Pertama ditranslasi 4 min 2, maka nanti cerminnya ada, hasil pencerminannya ada di titik X tambah 4 ya, Y kurang 2. Setelah itu ini direfleksikan terhadap sumbu Y ya, direfleksikan terhadap sumbu Y, maka nanti nilai Y tetap, yang berubah hanya X nya ya, tinggal dikali min. Contohnya kalau kita punya katakanlah 2,1 umpamanya ya, 2,1 dicerminkan, maka dia jadi ada di min 2,1 ya terhadap sumbu Y, min 2,1. Jadi X nya yang dikali min, Y nya tetap. Oke ya, jadi tinggal dikali min, jadi min X min 4, Y min 2. Nah seperti ini ya, pencerminan terhadap sumbu Y, Y nya tetap, X nya tinggal kita kali min. Maka kita punya kondisi ini adalah X aksennya dan ini adalah Y aksen ya, titik akhirnya. Jadi X, Y ditranslasi kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya ada di yang tadi X, Y jadi min X min 4, Y min 2. Nah min X min 4 ini kita anggap sebagai X aksen, Y min 2 sebagai Y aksen gitu ya. Maka dari sini kita dapat ketentuan hubungan antara X dengan aksen ya. Jadi min X min 4 sama dengan X aksen, maka min X sama dengan X aksen tambah 4 atau X sama dengan min X aksen min 4. Nah ini, jadi nanti kalau ada X kita ganti dengan ini. Kemudian untuk yang bagian Y, Y min 2 ya, ini sama dengan Y aksen ya, maka Y sama dengan Y aksen tambah 2. Maka nanti kalau ada Y kita substitusikan dengan Y aksen tambah 2, sehingga kita punya yang tadi kita punya persamaan parabola ya, Y sama dengan min 3 kali X min 1 kuadrat tambah 3, maka nanti petanya akan berubah menjadi Y ganti dengan Y aksen tambah 2 sama dengan min 3, X nya ganti dengan min X min 4, ini baru X nya, kemudian dikurang 1 kuadrat tambah 3 ya, pakai aksen ya, min X aksen min 4. Oke, karena ini kita sudah kasih keterangan peta, maka aksennya boleh kita buang ya. Jadi Y tambah 2 sama dengan min 3 min X ya, min X min 4 min 1 jadi min 5 kuadrat tambah 3. Pindah ruas 2 nya jadi 3 kurang 2, jadi kita punya Y sama dengan min 3, ini jadi plus 1 ya, 3 kurang 2. Sementara ini kalau seandainya minnya kita keluarkan, min 1 ini X plus 5 itu kuadrat gitu ya. Nah, plus satunya agak ke belakang. Nah seperti ini, maka nanti min satunya hilang ya, artinya ini jadi 1 karena min 1 dikuadratin 1. Jadi kita punya Y nya min 3 kali X tambah 5 pangkat 2 ditambah 1. Nah seperti ini bayangannya. Nah kalau kita lihat ya, opsinya ada di D ya, opsi D. Oke, nah ini pembahasan soal nomor 15.